بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأقوال متحدين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع ya ibu bapak ibu Allah berrahmat tamunya Allah tamunya Rasulullah lihat di depan tahun jam-jam sudah terlihat nampak di depan mata kepala kita sendiri dan di bawahnya itu adalah Masjidil Haram yang mempunyai keunggulan luar biasa. Yang di bawahnya itu adalah tempat yang mustajab doanya. Yang di bawah tower jam-jam itu adalah tempat di mana kita bisa mengadu apa yang akan kita adukan kepada Rabb kita. Maka insya Allah hari ini kita sampaikan di tempat ini. Jika kemarin hanya mimpi dan angan-angan, jika kemarin tahun kemarin hanya khayalan kita akan berangkat ke tanah suci, maka hari ini kita akan sampai tepat di depan Rabb kita, di depan kiblat kita, di mana ketika di kampung halaman kita selalu menyebut kiblataini, maka saat ini kita akan berkiblat di depan
Ka'bah yang selalu kita impikan, selalu kita dambakan dan selalu kita hayalkan. Alhamdulillah, lemas bu, ngantuk bu, halo, masih ngantuk, lanjutkan, lanjut tidur, lanjut ke depan. Oh lanjut tidur apa lawan ke depan? Ke depan ya. Sebentar lagi kita akan melewati, lihat di sebelah kiri ada salah satu masjid yang disebut dengan Masjid Tanaim atau yang disebut Masjid Aisyah radhiyallahu anha, Ummahatul Mukminin, istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat inilah adalah tempat yang paling terdekat untuk mengambil mikot di kota Mekah Al-Mukarramah. Masjid ini disebutkan Masjid Aisyah karena sejarah menyebutkan masjid ini yang pertama kali dipakai untuk melaksanakan mikot mekani oleh istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikala itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melaksanakan haji bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Maka beliau sedang keadaan haid atau datang bulan. Maka pada saat itu berujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di antara sahabat-sahabatmu telah melaksanakan umrah sedangkan aku belum melaksanakan umrah seperti bagaimana yang kau lakukan bersama para sahabat. Sedangkan kami sudah berada di kota Mekah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju tempat ini atau yang disebut Tanaim, yaitu untuk mengambil mikot, dan lalu Sayyidah Aisyah bersama saudaranya melaksanakan umroh mengambil mikot dari Tanaim. Inilah Masjid Tanaim, Ibu. Kelihatan Ibu? Di mana? Di samping kiri. Ada yang mau ke sini? Halo? Ada yang mau sini? Udah berangkat aja sendiri ya. Karena kita banyak, insya Allah. Kalau umrah asal kuat aja 3 kali. Kalau gak kuat sekali juga. Yang penting wajibnya kita laksanakan. Di depan ini ada yang disebut dengan Bidayatul Haram ya. Ini adalah batas tanah haram. Maka saat ini kita sebentar lagi akan masuk tanah haram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hada haramuka wa amnuka wa harim lahmi wa dami wa basari wa jasadi wa jami'a warihi min kulli sayyin haram tahu. Allahumma hada haramuka wa amnuka wa harim lahmi wa dami wa syari wa basari ala nar wa aminni min azabika yauma tabasu ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Itu doa ketika kita masuk tanah haram kota Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita termasuk tamunya Allah, yang dilindungi oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah sampai ke tempat atau ke tanah haram, maka kita telah sampailah di kota Mekah Al-Mukarramah. Masih pada tidur Ibu? Ada yang masih tidur? Kalau nggak berdiri biasanya tidur Ibu. Ibu, sebentar lagi kita akan sampai ke hotel. Biasa yang kejadian terjadi di hotel, yang pertama sepuh. Biasanya kalau laki-laki datang ke hotel ngambil tas ini itu sampai pakai topi. Ada yang ganti ihram pakai baju, ada yang pakai kaos kaki, ada pakai celana. Itu semua larangan ihram.
biasanya itu suka saya titipkan kepada ibu dan bapak, hati-hati dengan larangan ihram. Untuk ibu-ibu biasanya kejadiannya membuka kerudung ketika sampai di dalam kamar, membuka aurat. Hati-hati. Apakah tidak boleh? Boleh. Untuk istri, untuk perempuan mengganti ihramnya, tapi dengan syarat tidak kelihatan. Caranya gimana? Di dalam kamar hotel, Bu. Jangan mentang-mentang sama istri gitu, ibu buka begini, buka begitu sampai rambutnya acak-acakan kemana-mana. Enggak boleh. Selanjutnya ketika masuk kamar ada sabun, langsung pakai sebentar lagi kita sampai langsung naik ke restoran. Pas habis dari restoran naik langsung ke kamar, ada sabun, langsung cuci muka dengan wangi-wangi. Tidak, karena takut misalnya kecium sama orang lain bau ketek, biarin aja ibu. Jangan ngambil barang-barang yang menjadi larangan ihram. Karena saya bau ini badannya, mau disemprot pakai wangi-wangian, gak usah. Tadi kan sudah dikatakan bahwa saat ini kita telah terbangun dari mati untuk menghadap ilahi Rabb. Apa udah begini aja. Karena kita sengaja untuk dilepaskan dari apa yang menjadikan diri kita seakan-akan milik kita, menghilangkan jabatannya, menghilangkan kekayaan, menghilangkan kesombongannya. Laki-laki hanya diberikan 2 helai, yaitu ihram, kain ihram 2 helai, atas dan bawah, hanya untuk menutupi aurat. Perempuan auratnya seluruh badan terkecuali wajah dan telapak tangan. Hati-hati nanti ketika di dalam kamar ibu ya. Itu biasanya yang kejadian seperti begitu. Siap Bu? Siapa? Ngantuk Pak? Lemes banget? Lemes, ngantuk, capek ya Pak ya? Alhamdulillah. Biasanya kalau lemes sampai capek kayak gini, biasanya pahalanya lebih besar. Karena kita berperang dengan hawa nafsu kita, menjaga supaya saya tidak ngantuk, menjaga saya supaya tidak capek, biar tetap semangat dalam ibadah ya. Ibu bapak Difullah Rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Di antara keutamaan di Masjidil Haram yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala setiap hari dan setiap malam menurunkan 120 rahmat. Rahmat itu apa Pak? Halo, bukan rahmat teman bapak, bukan rahmat tetangga ibu. Rahmat di sini adalah kasih sayang. Kalau orang udah disayang sama Allah, berarti apapun bakal diberikan. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah di sini. Rahmat itu yaitu kecintaan Allah kepada kita. Allah menurunkan setiap hari, setiap malam 120 rahmat, dibagi 3. Yang pertama, bagi orang yang hanya melihat Ka'bah saja Allah beri pahala, yaitu 20 rahmat. Berapa ibu? 20 rahmat. Enak gak? Ibu cuma lihat Ka'bah begini aja, nanti di situ sambil doa, Allahumma jid hadzal baita tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wajid man syarrafahu wa adamahu wa karamahu mimman hajjahu awi antamarahu tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa birran. Nanti kalau Pak Ilyas dituntun ya, semuanya ikutin saja sambil lihat Ka'bah. Udah itu baru kita belum melaksanakan apa? Sudah dapat 20 bagi orang yang melihat saja Ka'bah dengan rasa iman takwa kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, 40 rahmat bagi orang yang bersujud di depan Ka'bah. Maksudnya sujud di sini gimana Bu? Apakah karena sujud saja? Bukan. Maksudnya bagi orang-orang yang selalu sholat di depan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala memberikan 40 rahmat, 40 kasih sayang. Rugi gak Pak? Untung kan? Untung gak? Ibadah itu mahal gak? Ibadah itu mahal gak? Murah. Yang mahal itu apanya? Operasionalnya. Kalau Bapak mau ibadah tinggal maunya aja, asal tenaganya fit. Insya Allah mudah-mudahan
Selanjutnya 60 rahmat bagi orang-orang yang mengelilingi Ka'bah. Maka disunatkan sering-seringlah kita tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu melaksanakan tawaf. Tawafnya tawaf sunnah kalau memang kita tidak keadaan dalam berihram. Luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melaksanakan apa? Melaksanakan tawaf. Karena tawaf ini tahiyatul masjid di Masjidil Haram adalah tawaf. Apa enggak boleh sholat? Boleh, silakan mau pakai sholat juga silakan. Cuman yang biasa baginda Rasulullah SAW melakukan seperti itu, memperbanyak tawaf sunnah. Yang selanjutnya berapa barusan Bu? 60 rahmat. 20 rahmat bagi orang yang melihat Ka'bah. 40 rahmat bagi orang yang bersujud di depan Ka'bah. 60 rahmat bagi orang yang mengelilingi Ka'bah atau tawaf sunnah. Siap Bu? Pengen pahala? Pengen tapi capek. Kadang-kadang itu ujian. Kalau memang capek juga tidak bisa memaksakan, karena udah kita lemes tapi memaksakan akhirnya kita sakit. Diatur saja semaksimal kemampuan ibu. Yang selanjutnya untuk bapak-bapak yang ingin melaksanakan sholat di depan Ka'bah harus memakai ihram. Ya. Kalau ibu-ibu gimana? Kalau ibu-ibu bebas masuk ke Masjidil Haram, bebas ibu-ibu. Yang penting ketutup aurat. Kalau laki-laki harus pakai ihram. Kalau bapak-bapak pengen pakai baju biasa, bapak mungkin sholatnya di atas, ya. Pakai sarung, pakai itu gimana nanti kita insyaallah ya besok hari Jumat tuh ya. Bareng-bareng semua. Nih ada Pak Haji nih yang udah pengalaman, ikutin aja. Yang penting kalau pengen di depan Ka'bah, berangkatnya agak pagian Pak. Jam berapa? Setelah 11, itu paling telat. Jam 10 kadang-kadang kebagian Pak. Mudah-mudahan kalau jam 10 masih bisa, biasanya Pak, jam 10 masih bisa masuk ke dalam. Kalau misalnya mau telat, mendingan jam 12 saja, berarti sholatnya pakai sarungan, kita naiknya di atas jam 12. Kalau memang tanggung jam 11, kita malah capek. Kenapa? Digiring ke sana, digiring ke sana. Tapi setelah kedengaran adzan awal, adzan yang kedua, adzan Jumat, biasanya di situ kita bisa masuk ke dalam. Karena tutup buka ke Masjidil Haramnya. Dari mana kita ini Bu? Dari mana? Udah di labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda
Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, gimana perasaannya? Hah? Perasaannya gimana? Bahagia? Senang? Senang yakin? Insyaallah Allah memberikan kesenangan selama kita di Mekah. Amin. Insyaallah Allah memberikan hidangan terbaik dengan pahala-pahala yang terbaik. Amin. Ibu kita sekarang sedang berada di Budai. Sebentar lagi kita akan sampai ke hotel kita yang saya titipkan sekali lagi. Alhamdulillah saya sudah cek. Tadi kita ada di satu lantai, ya, di lantai 11 semuanya. Nanti kita bareng-bareng ya. Kalau misalnya sudah ngasih apa-apa, ayo misalnya Olayan Group keluar persiapan. Jangan kita menanti-nantikan, kasihan yang menunggu. Siap? Kompak siap? Agar memperlancar perjalanan ibadah kita. Karena hari ini Masya Allah Tabarakallah sekali lagi kita diagungkan dengan perihal ibadah di malam yang begitu luar biasa, yaitu malam Jumat. Kebetulan hari ini juga bulan Rajab, ya, di mana bulan ini bulan bersejarah di Isra Mi'rajkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur yaitu tentang perihal sholat. Maka saat ini kita akan sholat di Masjidil Haram, kita akan tawaf di Masjidil Haram, kita akan sa'i di Masjidil Haram. Luar biasa, insya Allah. Di sini juga ada tempat-tempat ijabah, maqamul ijabah. Apakah hanya di Masjidil Haram saja? Ketika kita di Tanah Haram, insya Allah semuanya doa, sekalipun misalnya yang sepuh karena kecapean berdoanya di dalam kamar, insya Allah itu juga tempat mustazab. Jangan patah hati, jangan patah semangat ya Pak Bu ya. Kalau memang nanti lihatnya teman salah satu kamar, Bu, kalau memang capek jangan dipaksakan ya. Kalau memang yang membawa kita untuk yang sepuh nih, halo, abah-abah ada, abah-abah, nenek-nenek ada. Di sini nggak mau dipanggil nenek, katanya masih muda semuanya. Masih muda ya, masih muda. Muda ya, kelapa kali muda. Ya ibu bapak dan ibu Rahman, sekali lagi nanti tas ada di lantai 11, kita juga kamarnya di lantai 11. Untuk makan insya Allah di lantai M. Kita nanti bareng-bareng makan dulu. Setelah makan kita bagi kunci, setelah bagi kunci kita naik atau dibagi kuncinya di lantai 11. Karena Fajar Badai ini ada tempat yang agak besar
bisa untuk berkumpul-kumpul dulu, saling menunggu ketika kita akan berangkat ke Masjidil Haram. Yang akan didorong 3 orang, insya Allah tadi Pak siapa itu namanya? Pak Roji ya. Sama siapa ibu lagi? Satu ibu Caci. Ibu Caci, yang satu lagi ibu Rosita. ya, pokoknya 3 orang ya, insya Allah. Kami sudah siapkan di sininya alternatifnya yang akan mendorong, insya Allah ibu di pembayaran dikasihkan ke Pak Kiai Ilyas karena beliau yang mas'ul masalah itu, nanti diberikan bukan untuk Pak Kiai Ilyas tapi untuk yang mendorongnya Bu ya. Kita agak ngambil ini Bu untuk yang mendorongnya, untuk membayar jasa dorongnya ya. Tuh di depan Bu udah kelihatan apa itu di depan Bu? Jam ya, dia kemarin nontonnya di TV aja ya Bu ya. Sekarang ada di depan mata kita, bahkan tiap hari nanti kita kelewatan, apalagi kalau salat subuh Bu. Di sini udah lewat tower jam-jam, di bawahnya banyak yang jualan, bikin semangat ke Masjidil Haram itu Bu. Semangat apa? Semangat apa Bu? Semangat belanja. Karena banyak yang jualan nanti di jalan-jalan Bu. Masya Allah, tabarakallah. Gak apa-apa, yang penting duitnya ada. Berarti uang yang kita belikan di tanah haram itu adalah uang berkah Bu. Seperti kita membeli hadiah di sini bukan karena nilainya atau produknya apa Bu, tapi yang mahal itu kita beli di tanah haram. Bu baca ya Bu ya kalau malam Jumat Bu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والنعمة والملك لك لا والملك شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك اللهم اللهم صل وسلم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا محمد سيدنا محمد اللهم اللهم إنا نسألك إنا نسألك رضاك والجنة رضاك والجنة وأعوذ بك ونعوذ بك من سخطك والنار من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا في حسنة الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب وقنا النار عذاب النار وأدخلنا وادخلنا الجنة الجنة مع مع الأبرار الأبرار يا عزيز يا عزيز يا غفار يا غفار يا رب يا العالمين رب العالمين